Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI, PhD, dan Ibu Dr. Diah Kartikasari, MSI. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi asam amino. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 kelas Indralaya A dengan saya Aulia Lison Putri NIM 06091182227008 dan rekan saya Emilia Prananda dengan NIM 06091182227002. Saya Nia Damiati dengan NIM 06091182227059. Adapun tujuan pembelajaran dari materi asam amino ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Asam amino ialah unit pembangun protein makhluk hidup. Unit pembangun protein makhluk hidup berjumlah 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Senyawa organik ini memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa atau rantai samping yang menjadi pembeda antara asam amino lainnya. Gugus sisa atau gugus samping disebut sebagai gugus alkil. Setiap asam amino memiliki gugus alkil atau gugus R yang khusus dan menjadi pembeda dari setiap asam amino. Berdasarkan kepolaran gugus alkilnya, asam amino dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu A. Asam amino nonpolar, alipatik. Gugus R asam amino dari golongan ini merupakan hidrokarbon dan bersifat hidrofobik. Golongan ini merupakan asam amino dengan gugus R alipatik. Contohnya glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. B. Asam amino aromatik. Rantai asam amino ini menyerap sinar UV pada 270 sampai 280 nanometer. Contohnya triptofan, tirosin, dan fenilalanin. C. Asam amino polar, tidak bermuatan. Gugus R dari asam amino polar lebih larut dalam air atau lebih hidrofilik dibandingkan dengan asam amino nonpolar, karena golongan ini mengandung gugus fungsional yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Contohnya serin, treonin, sistein, asparagin, dan glutamin. D. Asam amino bermuatan positif. Asam amino yang mengandung gugus R yang bermuatan positif pada pH 7,0 adalah lisin yang mengandung tambahan gugus amino kedua. Di posisi alipatiknya, arginin mengandung gugus guanidin yang bermuatan positif dan histidin yang mengandung gugus imidazol yang mengion sedikit. Contohnya lisin, arginin, dan histidin. E. Asam amino bermuatan negatif. Dua asam amino yang mengandung gugus R dengan muatan total negatif pada pH 7,0 adalah asam aspartat dan glutamat. Masing-masing mempunyai tambahan gugus karboksil. Asam amino dapat membentuk zwitter ion karena mengandung gugus karboksil COOH yang bersifat asam dan gugus amina NH2 yang bersifat basa. Zwitter ion adalah ion yang memiliki muatan berlawanan, bermomen dipol, sekaligus gugus yang bersifat asam dan basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoter, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Asam amino dapat digolongkan menjadi dua, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan asam amino ini, kita dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung protein hewani atau nabati. Bahan pangan atau
atau sampel yang kami gunakan yakni ada telur, ikan, susu kedelai, dan yogurt. Adapun prosedur proyek: 1. Pelajari dan pahamilah materi terkait protein dan asam amino. 2. Tentukanlah makanan yang mengandung protein. 3. Buatlah video rekaman makanan tersebut. Dan 4. Edit hasil video rekaman dan presentasikanlah semenarik mungkin. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur mengandung protein sebanyak 6-8 gram atau 12,5% tergantung ukuran telur. Asam amino yang terkandung di dalam telur yakni treonin, valin, metionin, isoleusin, leusin, fenilalanin, lisin, triptofan, dan histidin. Yang kedua, ikan. Ikan menjadi salah satu sumber protein yang baik untuk tubuh. Dalam 100 gram ikan terdapat 22 gram protein. Ikan mengandung 18% protein, terdiri dari asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakan, yakni terdiri dari lisin, fenilalanin, metionin, treonin, leusin, valin, dan histidin. Yang ketiga ada susu kedelai. Susu kedelai adalah salah satu sumber protein nabati. Susu kedelai yang terdapat dalam video adalah susu kedelai soyabin yang mengandung protein sebanyak 5 gram dalam 310 ml dengan kedelai 10%. Asam amino yang terdapat dalam susu kedelai yakni isoleusin, leusin, lisin, metionin, sistin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glisin, prolin, serin, asam aspartat, dan asam glutamat. Yogurt. Yogurt adalah salah satu olahan dari susu sapi yang mengandung protein tinggi. Dalam 1 cup kecil yogurt mengandung 17 gram protein loh. Yogurt mengandung asam amino esensial yang baik untuk tubuh seperti prolin dan glisin. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah asam amino merupakan penyusun protein yang baik untuk tubuh. Asam amino merupakan monomer dari protein yang strukturnya terdiri dari satu atom karbon yang mengikat gugus karboksil, gugus amina, atom hidrogen, dan gugus R yang disebut alkil. Sumber dari protein yang baik untuk tubuh dapat kita temui pada telur, ikan, susu, kedelai, dan yogurt.